Welcome to the feast, the happiest place on earth. Siapa yang, oh ya, kalau tadi udah ditanya, saya mau tanya lagi. Jangan bosan ya, mungkin ada yang baru datang. Siapa yang baru pertama kali datang di feast? Oh banyak juga ya. Oke, kita beri sambutan untuk mereka. Welcome home, welcome to the family. This is your home, this is your family. Teman-teman, aku sangat-sangat mengucap syukur karena bisa berada di komunitas ini. Salah satu yang membuat aku bersyukur adalah setiap bulan Februari, kita selalu ngomongin tentang love and relationship. Setiap ngelewatin bulan Februari itu kayak aku di-remind lagi, di-recharge lagi, di-reset lagi, di-refresh lagi. Bahkan kadang-kadang belajar hal-hal baru supaya aku bisa membangun dan memperbaiki relasiku selama ini. Pokoknya setiap ngelewatin bulan Februari itu kayak pengen mengasihi banget. Oh bro, tapi kan mengasihi gak cuma bulan Februari. Iya tahu, tapi at least aku berterima kasih. Gini, manusia itu katanya makhluk yang butuh momentum. Ya, mungkin ada seseorang yang udah pernah datang ke feast bulan Februari tahun lalu, ya. Dia duduk di paling depan, tapi mungkin karena dia lagi nggak punya masalah, terus pas denger pengajaran tentang love and relationship kayak biasa aja gitu loh. Mungkin masuk kuping kiri, keluar lewat hidung, pilek ya ternyata. Gue gak berasa apa-apa. Tahun ini dia datang lagi di bulan Februari. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia mau merubah relasinya dan akhirnya setelah beberapa tahun berlangsung, teman-temannya pada nanya, bro, lo tuh apa sih yang bikin lo, sejak kapan lo berubah dan akhirnya relasi lo bisa keren seperti ini? Iya, gue tuh jadi inget waktu itu di sebuah feast, di sebuah Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, jam 17.28. Pembicaranya James, orangnya ganteng, keren, muda lagi. Enggak, ini yang ngomong lebih tua dari gua. Terus semenjak itu pengajarannya dahsyat banget. Tapi padahal mungkin yang diajarkan sama-sama aja ya. Tapi karena mungkin saat itu dia kena jamahan Tuhan dan saat itu menjadi momentum buat dia. Dia mau berubah dan akhirnya dia bisa punya relasi yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Siapa tahu teman-teman malam ini juga bisa menjadi momentum buat kita semua. Kita mau ambil keputusan supaya kita mau berubah, punya relasi yang lebih baik. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu. Ada nggak teman-teman di sini yang lagi punya masalah sama relasi? Bisa besar, bisa kecil masalahnya. Mungkin punya masalah sama pasangan, sama pacar. Gak ada yang angkat tangan. Oh ada, oke, puji Tuhan ada yang angkat tangan. Ada mungkin punya relasi dengan atasan, bawahan, rok, celana, jeans, sepatu. Oke, gini deh. Ada nggak sekarang teman-teman yang nggak punya masalah sama sekali dengan relasi? Mulai dari lahir sampai sekarang nggak pernah punya masalah sama relasi, selalu berhasil dengan relasinya. Loh, kok angkat tangan? Gak ada ya? Ya udah. Padahal kalau ada, aku pengen dia gantiin aku di sini. Aku pengen jadi umat, pengen dengerin kiat-kiatnya. Oke, kalau gitu aku sekarang yakin akan apa yang mau aku share malam hari ini buat teman-teman. Semoga lagi-lagi kita bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki relasi kita. Dan kalau kita sudah berhasil memperbaiki relasi kita, percaya aja ada sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Dan terkadang sesuatu itu beyond your expectation. Beyond our expectation. Sama dengan tema kita sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau doakan doa favorit kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan buka ayat pembuka kita pada malam hari ini. Diambil dari Luke 6 verse 38. Wah, gila, lumayan ya bahasa Inggrisku. Kita baca bersama-sama ya guys ya. 1, 2, 3. Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sebelum aku lebih lanjut lagi menjelaskan tentang ayat kita pada malam hari ini, teman-teman, kalau kita mau membangun sebuah relasi, itu ibaratnya seperti kalau sekarang kita sedang ada di titik ini. Kalau kita mau membangun sebuah relasi itu kayak, ya kita titiknya di sini. Tapi sebelum kita memulai sebuah relasi, ada sebuah preparation yang harus kita lakukan. Balik lagi ya. Preparationnya apa? Nah, aku mau sedikit remind, talk 1 sampai talk 3. Di talk yang pertama, sebelum kita memulai sebuah relationship, kita udah diajarin, kita harus fix your focus. Ya kan? Yang tadinya mungkin fokusnya mencari orang yang tepat, sekarang dirubah, kita bikin diri kita untuk menjadi orang yang tepat, untuk siapapun yang nanti akan berelasi dengan kita. Talk yang kedua, kita diajarin date with purpose. Jadi sebelum kita berelasi, kita tahu apa tujuan dari relasi yang mau kita bangun. Talk yang ketiga, hidden hurts. Sebelum kita melangkahkan kaki ke sebuah relasi, kita perlu membersihkan dulu luka-luka yang ada di dalam diri kita. Karena kita udah belajar ya, hurt people, hurt people. Orang yang terluka pasti bisa melukai orang yang lain. Nah, itu talk yang 1 sampai 3 bisa menjadi preparation sebelum kita melangkah ke sebuah relasi. Dan di talk yang keempat ini, kita akan belajar mindset-mindset baru supaya bisa kita pegang, kita bisa melangkah ke sebuah relasi, dan kita bisa jalankan bersama Tuhan. Nggak boleh terlalu maju ya, nanti jatuh. Gitu teman-teman. Dan ketika kita mau menjalankan ini semua, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah ganjaran dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua, sesuatu yang beyond your expectation. Beyond your expectation-nya kayak apa bro? Nanti ya, jawabannya di akhir. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus sampai habis. Oke teman-teman, kita sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelum kita dalami lagi ayat kita pada malam hari ini, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk lagi-lagi belajar tentang love and relationship. Mungkin memang ada sesuatu yang harus kita mulai. Mungkin memang harus ada sesuatu yang kami bangun Tuhan. Mungkin malah ada sesuatu yang harus kami perbaiki, yaitu relasi kami. Dan sesuai dengan apa yang Kau inginkan kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Selain mengasihi Engkau, kami juga harus mengasihi sesama kami. Ini gak mudah buat kami ya Tuhan, tapi malam hari ini kami mau belajar. Terangilah hati dan pikiran kami, buatlah kami menjadi murid-Mu yang duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan supaya kami tidak hanya mau mendengarkan, tapi kami juga mampu menjalankannya di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita katakan sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Woo! Silakan duduk. Akhirnya duduk. Boleh senggol kanan kirinya, katakan nanti malam kita makan apa. Jangan ya, jangan dulu. Senggol kanan kirinya, katakan fokus bro, fokus sis. Ya, pelan amat. Bagus sis. Oke, nggak apa-apa ya, semoga tersenggol. Teman-teman, kita kembali ke ayat pembuka kita pada malam hari ini, diambil dari Luke 6:38. Nah, tapi kali ini sudah ada bahasa Indonesianya ya. Give and it will be given to you. Berilah dan kamu akan diberi. Nggak tahu kenapa tadi ketika dengar Romo itu, loh kok bisa pas ya?
Ternyata ini juga tadi dibahas sama Romo ya. Jadi sebetulnya saya nggak perlu ngomong banyak-banyak hari ini. Karena tadi Romo sudah ngomong banyak, kita harus memberi pengampunan dan lain sebagainya. Dan tadi luar biasa, ketika kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita, apa jasamu? Luar biasa ya. Jadi sebetulnya yang dikatakan Romo tadi itu juga sama, tentang love and relationship. Bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Ya, kita perlu mengampuni orang meskipun itu musuh kita. Berat memang, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Amin ya. Oke, kita kembali lagi. Give and it will be given to you. Kemudian ada kata-kata yang diwarnain kuning. For with the measure you use, it will be measured to you. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya gini teman-teman, ketika kita memberi, ada sesuatu yang juga akan diberikan kepada kita. Dan sesuatu yang akan diberikan itu, sesuatu yang setimpal dan sebanding. Nah, kalau kita kaitkan dengan relasi atau kalau kita kaitkan dengan sebuah relationship, mungkin kita bisa pakai statement ini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Udah sering dengar bro? Iya, aku juga udah sering dengar banget. Tapi apakah kita sudah melaksanakannya dalam hidup kita? Makanya malam hari ini teman-teman kita mau belajar 3 mindset, 3 aja, cepet kok ya, janji ya. 3 mindset yang akan kita pelajari supaya kita bisa melaksanakan firman Tuhan ini. Mindset yang pertama, give and it will be given. Aku ambil dari bacaan tadi ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok give-nya diwarnain kuning? Karena kita mau fokus sama give-nya. Jadi cara bacanya gini teman-teman. Give and it will be given. Yeah. Jadi kita ignore aja dulu kalimat yang mengikuti di belakangnya. Kita fokus aja sama yang give. Oke. Nah, give ini ada 3 teman-teman. Banyak ya ternyata ya. Anda terjebak ya, dipikir 3 mindset. 1 mindset aja ada 3 ya. Give yang pertama yaitu giving without expecting anything in return. Aduh, ini juga gue udah sering dengar bro. Iya, sama aku juga udah sering dengar. Ya, di quote-quote orang bijak. Tapi apakah kita benar-benar udah melaksanakannya? Dan ternyata ini juga Tuhan yang yang Tuhan inginkan kita lakukan teman-teman. Giving without anything without expecting anything in return. Duh, bahasa Inggrisnya beribet. Yang aku maksud memberi di sini teman-teman bukan cuma financial ya, tapi melayani, memberi perhatian, memberi waktu, tenaga, pikiran, bahkan seperti Romo tadi bilang, memberi pengampunan. Kalau fokus kita memberi teman-teman, kita akan ya memberi aja, nggak mengharapkan apa-apa. Memberi yang kayak gimana bro? Iya just memberi aja, just giving aja. Memberi ya memberi. Aduh nggak bisa bro, di dunia ini kita diajarkannya take and give. Jadi nggak ada itu istilah just give, nggak ada. Yang ada take and give. Jadi ketika kita memberi, sudah selayaknya kita mengharapkan sesuatu, ya kan? Atau bahkan ketika kita memberi, sudah selayaknya kita menuntut sesuatu. Bahkan kalau bisa yang setimpal dan lebih besar. Nggak mungkin bro, gua harus memberi. Masa gua doang yang memberi? Nah ini teman-teman, hati-hati. Ketika kita sudah mulai merasa, kok gua doang yang memberi? Ini adalah sumber perpecahan, ini adalah sumber konflik. Ketika kita sudah mulai mikir, kok gua doang yang memberi terus? Iblis mulai melirik. Meliriknya nggak pakai bunyi ya. Iblis senang banget ketika kita udah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Iblis senang banget ketika kita udah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan pasangan kita, mulai membanding-bandingkan diri kita dengan relasi kita atau orang yang sedang berelasi dengan kita. Ketika kita mulai hitung-hitungan, egois udah mulai, selfish udah mulai. Dan disitulah mulainya sebuah perpecahan. Teman-teman dulu waktu awal pertobatanku sama Laren, istriku, kami fokus dengan pertobatan di bidang fokus di aspek pernikahan. Ya, waktu itu kita ikut retret Lux ya Beb ya. Itu. Jadi itu salah satu retret pernikahan yang diadakan oleh LOJF. Tapi sekarang lagi nggak ada. Ya, jadi jangan ditanya, bro, gue mau ikut, belum ada ya. Setelah kita ikut retret pernikahan itu Bapak Ibu, teman-teman,
Jos banget. Maksudnya jos, begitu saya ngomong jos ada yang jatuh. Enggak ya, ada sound efeknya. Itu jos banget teman-teman. Ketika aku ikut retret pernikahan itu, setiap hari yang di pikiranku membahagiakan Laren doang. Aku pengen berubah. Aku pengen membuat hatinya Laren berbunga-bunga terus. Omonganku aku jaga, pokoknya jangan sampai dia sakit hati. Pokoknya tiap hari yang aku pikirkan bagaimana caranya aku bisa nyenengin Laren, bisa melayani Laren. Ibaratnya nih teman-teman ya, kalau tadi aku di titik ini, ya kemudian aku memulai sebuah relasi di sini, aku gandengan berdua sama Laren, tapi aku nggak jalan, aku lari, cus, kenceng banget. Dan ketika aku lari, aku noleh loh, Larennya mana? Aku ngerasa aku lari sendirian. Kenceng sendirian, berubah sendirian. Istriku nggak berubah. Aku mulai mikir, kayaknya ini nggak bakalan berhasil, ya, untuk memperbaiki relasiku. Karena yang berubah aku doang. Akhirnya aku udah mulai ngedrop, mulai ngedown. Akhirnya aku konseling ke salah satu mentor. Terus mentorku malah bilang gini, udah James, udah bener, kamu memang harus berubah. Berubah aja dulu, sabar aja. Nanti lama-lama Laren juga akan berubah. Dengan langkah kecewa saya pulang lagi ke rumah. Ya udah, saya ingat-ingat lagi keputusan saya mengambil keputusan untuk berubah dan akhirnya saya pikir ya udah deh ya, saya coba saya aja yang berubah, nggak usah fokus ke Laren. Akhirnya apa teman-teman? Bener ya, ada orang bijak bilang, batu karang sekeras apapun, kalau ditetesin air, meskipun ditetesin doang, kalau ditetesin terus-menerus, lubang juga. Akhirnya apa? Saya bayangkan Laren adalah sebuah batu karang yang susah sekali berubah. Aku tetesin terus. Aku terus layani dia, aku terus kasihi dia, aku terus cintai dia, aku terus beri pengampunan. Lama-lama Bapak Ibu, batunya lubang. Larennya berubah. Dan dia berubah enggak waktu aku minta. Aku enggak suruh, berubah-berubah sendiri. Dan berubahnya bukan biasa teman-teman. Berubahnya luar biasa. Beneran. Nanti deh ya, tanya sama Laren apa yang berubah dari dirinya. Jadi teman-teman, ketika kita punya mindset giving without expecting anything in return. Yang ada di pikiran kita hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu keren loh kata-katanya, ya? Oke, jadi yang giving yang pertama, giving without expecting anything in return. Yang kedua, giving with the right motive. Nah, apakah ketika kita memberi, itu motivasi kita udah benar? Apakah ketika kita melayani, kita melayani karena kita mengasihi orang-orang yang kita layani? Atau ketika kita melayani, butuh pengakuan, butuh dipuji dong, pelayanan gua keren banget, butuh naik jabatan di komunitas. Wah, aku udah melayani sehari 3 kali, David gak ada apa-apanya, masa aku gak naik jabatanku? Butuh terpandang di ujung pandang. Bercanda mulu. Kalau kita melayani tujuannya karena butuh sesuatu teman-teman, diakui, dihormati, dihargai, berarti belum benar teman-teman. Motivasi kita melayani. Ya. Ketika kita memberi pengampunan kepada pasangan, apakah kita benar-benar mengampuni? Atau kita mengharapkan sesuatu? Beb, kamu udah salah 5 loh ya. 5 kali kamu melakukan kesalahan. Ya, 5-5-nya udah aku ampuni. Aku baru 3. Kamu utang 2. Ingat ya, kamu utang 2. Ketika aku nanti berbuat dosa sebesar apapun, kamu harus ngampunin aku, Beb. Apakah ketika kita memberi pengampunan untuk orang lain, motivasinya seperti itu teman? Supaya kita segera diampuni juga. Kalau dosanya lebih besar atau apalah. Kalau kita mengampuni orang motivasinya seperti itu belum benar teman-teman ya. Ketika kita menolong orang, kita benar-benar pengen menolong orang atau kita memang butuh pamrih,
ada di sebuah kantor dulu di tempat apa saya kerja, ada seseorang itu senengannya traktir terus, ya. Pokoknya semua orang ditraktirin. Saya sampai bingung, nih orang duitnya banyak banget ya. Padahal selevel sama saya tahu kok gajinya berapa. Ternyata dia sempat curhat sama saya di belakang, dia bilang gini, aduh capek kalau ngadepin akhir bulan. Kenapa? Iya, gue kan masa gue setiap awal bulan gue nraktir dia, gue udah nolong dia. Masa akhir bulan gak pengertian gue dibales ditraktir kayak. Padahal kan duit gue habis selama ini buat traktir dia di awal bulan. Kalau akhir bulan gini inget kayak sama gue. Saya pikir dia memang generous teman-teman. Ternyata ada maunya. Dia nolong di awal bulan supaya akhir bulan dia selamat. Kalau kita menolong motivasinya masih seperti itu teman-teman, mungkin belum benar ya. Kita harus cek motivasi kita apa. Jadi giving yang pertama kita sudah tahu, giving without expecting anything in return, masih ada hubungannya dengan yang kedua, giving with the right motive. Oh iya, tadi saya belum sebutin ya. Yang pertama giving without expecting anything in return, yang kedua giving with the right motive. Yang ketiga, giving out of obedience, memberi karena ketaatan. Memberi bukan karena feeling ya teman-teman ya. Contohnya gini, ini berat sih kalau ngasih contoh memberi karena ketaatan. Yang bisa memberikan contoh cuma Tuhan Yesus. Kita baca ayat berikut ini. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini merupakan pemberian yang luar biasa ya teman-teman ya. Seseorang yang rela mati, mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Kenapa kok Tuhan Yesus mau lakukan ini? Karena dia taat. Bayangkan teman-teman, kalau Tuhan Yesus melakukan panggilannya ini karena feeling. Mungkin loh ya, dia ngumpulin murid-muridnya, ayo sesuai plan, aku akan mati di kayu salib hari Jumat. Itu weekend guys. Kayaknya gue gak siap weekend ini. Gimana kalau Senin aja? Bayangkan kalau Tuhan Yesus mati karena feeling guys. Bubar guys. Tapi Tuhan Yesus tetap lakukan karena apa? Karena dia taat. So teman-teman, terkadang kita harus melakukan memberi, melayani, mengasihi. Berat buat kita, tapi kita tetap mau lakukan karena kita taat. Aduh, taat itu berat bro. Memang berat bro taat itu. Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya rice cooker, ngapain diperjuangkan? Lah ya apa? Kok jadi bahasa Jawa? Gini teman-teman, kalau teman-teman masih pengen tahu atau belajar lebih banyak tentang obedience, tonton video sermonnya Bro David di channel YouTube-nya LOJF Indo, judulnya Obedience. Teman-teman akan belajar lagi tentang apa itu obedience, ya. Tapi paling tidak aku mau kasih semangat gini teman-teman. Kalau saat ini teman-teman merasa berat mengasihi, tapi karena taat, tapi berat, hari ini satu-satunya jalan adalah tetap melangkah teman-teman. Besoknya. Karena apa? Karena ketika tetap melangkah, kita noleh ke belakang. Wait, aku berhasil ya melewati hari yang berat. Dan ketika besoknya masih berat teman-teman, gak ada jalan lain. Terus melangkah, terus melangkah. Dan ketika teman-teman terus melangkah, ketika noleh ke belakang, wow, ternyata udah banyak ya hari-hari berat yang kita lalui. Jadi teman-teman, ketika kita merasa berat karena kita taat hari ini, satu-satunya jalan adalah teruslah melangkah. Kalau mau lebih dahsyat lagi, melangkah bersama Tuhan. Amin ya, amin. Berat ya, full sermon itu berat ya. Saya tahu betapa capeknya David. Betapa dahsyatnya, humility-nya David. Ya, teman-teman kita udah belajar tentang mindset yang pertama yaitu give. Ya, sekarang mindset yang kedua, kita akan fokus ke it. Nah, kalau tadi yang dikuningin warnanya give, yang dikuningin warnanya give. Yang dikuningin tulisannya give, sekarang yang dikuningin adalah it. Nah,
Teman-teman, tadi di awal aku udah bilang, ketika kita memberi, ada sesuatu yang diberikan juga kepada kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu ganjaran untuk kita semua, sesuatu yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya sesuatu ganjaran dari Tuhan yang sudah disiapkan buat kita. Tapi kita nggak bisa mengontrol itu, teman-teman. Ketika aku ngasih 1.000, aku mengharapkan 2.000 balik ke gua. Ini bukan investasi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Di sini adalah sesuatu ganjaran yang disiapkan Tuhan untuk kita. Tapi itu ranahnya Tuhan, bukan ranahnya kita. Tapi kita perlu punya mindset. Karena Tuhan sudah menuliskan di dalam firman-Nya. Jadi kita perlu punya mindset, kita perlu tahu apa sih yang Tuhan maksud di sini. Yang Tuhan maksud di sini adalah sesuatu ganjaran yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Sesuatu yang kita butuhkan. Oh, sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kadang-kadang teman-teman, sesuatu yang kita butuhkan itu ada 3. Selalu pakai angka 3 ya. Kadang-kadang yang Tuhan berikan sesuatu ganjaran untuk kita, sesuatu yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita berikan. Maksudnya gini, waktu dulu awal-awal aku dan Laren melayani di LOJF, itu kami motivasinya cuman ingin membalas kebaikan Tuhan. Ya, karena ada begitu banyak orang-orang yang juga mengasihi kami, melayani kami, jadi kami ingin membalas kebaikan Tuhan dengan juga melayani. Dengan segala keterbatasan kami. Dan ketika kami mulai melayani, itu luar biasa, berapi-api. Melayani. Tapi di tengah-tengah kadang-kadang kita merasa burn out. Dan ketika kita burn out, ketika kita berhenti sebentar, terus kita mulai ngelihat, wow, ternyata banyak juga ya teman-teman kita yang melayani. Melayani kita. Jadi kita nggak jadi burn out, kita terus melayani. So kadang-kadang teman-teman Tuhan memberikan kepada kita seperti apa yang sudah kita berikan juga kepada orang lain. Yang kedua, kadang-kadang teman-teman, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita udah give up. Nah, ini ada cerita di LG kami, sepasang suami istri. Waktu mereka pertama kali ikut LG, itu mereka dalam keadaan pisah rumah. Ya, kemudian puji Tuhan dengan bantuan teman-teman LG dan effort dari mereka juga, dan karena God's grace, mereka kembali bersatu. Tapi dalam perjalanannya teman-teman, mereka pengen pisah lagi. Dan kali ini mereka give up, mereka bilang kita mau cerai. Tapi apa yang terjadi teman-teman, singkat cerita, mereka tetap memberikan dirinya untuk bersatu, mereka tetap saling melayani, saling mengasihi, dan puji Tuhan, pernikahan mereka saat ini luar biasa. Dan enggak cuman itu teman-teman, mereka menjadi pelayan di salah satu ministry marriage yang ada di LOJF, namanya Marriage for Life. Mereka menjadi pelayan di situ, dan kisah atau kesaksian mereka itu dipakai untuk menyelamatkan begitu banyak pernikahan di luar sana. Luar biasa ya. Jadi padahal mereka udah give up dengan pernikahannya. So teman-teman, terkadang ganjaran dari Tuhan diberikan kepada kita sesuatu yang kita udah give up. Nggak tahu apa yang sekarang sedang teman-teman give up. Mungkin siapa tahu kalau teman-teman terus berjalan bersama Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Yang meskipun teman-teman udah give up. Yang ketiga, kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, tapi kita nggak tahu kalau kita butuh. Nah, waktu awal pandemi, aku sama Laren, dari tadi aku sama Laren terus, kamu maju aja lah Beb. Jangan ya, oke, nggak sesuai latihan ya, iya jangan. Nanti ya kapan-kapan ya Bapak Ibu ya. Waktu awal pandemi, LOJF mengadakan program parenting, namanya GKGW. Waktu itu saya dan Laren diminta untuk jadi peserta. Jujur waktu itu males. Waktu kita diminta jadi peserta. Karena apa? Programnya panjang banget. Udah gitu, itu untuk orang tua yang punya anak umur 3 sampai 8. Lah sedangkan hari itu, saat itu anak-anak kami udah belasan tahun umurnya. Jadi jujur kami berdua ngerasa agak males. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakkan hati kami berubah pikiran, kami tetap pengen ikut program parenting itu. Karena apa? Karena kami pengen berkontribusi, kami pengen berpartisipasi, dan kami pengen melayani di ministry itu, di program itu. Dan apa yang terjadi teman-teman?
luar biasa sekali lagi. Ternyata masih banyak poin-poin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekin untuk merawat dan mendidik anak-anak kami. Dan lebih luar biasanya lagi, waktu itu saya dan Laren diminta untuk melayani menjadi pastoral. Pastoral itu teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, kalau pastoral di LOJF, pastoral couple, itu salah satu tugasnya melayani teman-teman pasutri. Mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan curhatan mereka, dan kadang-kadang yang mereka curhatin itu seputar parenting. Kita berdua sampai mikir, bayangkan ya Beb, kalau waktu itu kita nggak jadi ikut program itu, gimana caranya kita bisa bantu teman-teman pasutri ini? So kadang-kadang teman-teman Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, tapi kita belum tahu kalau kita butuh. Mindset yang kedua sudah selesai, yaitu tentang give. Tentang it. Ya. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa sesuatu ganjaran yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kita butuhkan. Sekarang kita akan lanjut ke mindset yang ketiga. Cepat kan teman-teman? Sabar ya. Give and it will be given. Kalau tadi kita fokus ke give, lalu kita bisa yang kedua kita fokus ke it, sekarang kita fokus ke given. Given artinya diberikan. Diberikan kepada kita. Siapa yang memberikan? Tuhan. Sang pemberi sejati, our true giver. So teman-teman, mungkin teman-teman dari tadi berpikir, aduh berat bro untuk memberi, gue kayaknya belum sanggup. Kalau kita tadi fokus ke give, fokus ke it, itu susah buat kita. Yuk sekarang kita fokus kepada the giver, sang pemberi sejati. Kita fokus sama Tuhan. Kenapa sih kok kita harus fokus sama si the giver ini? Karena dari Tuhanlah kita bisa belajar banyak. Dari Tuhan Yesuslah yang pertama kali memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya giving without expecting anything in return. Tuhan Yesus sendirilah yang pertama kali memberikan contoh kepada kita gimana caranya giving with the right motive. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dialah yang pertama kali memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya giving out obedience. Jadi kalau kita merasa sulit menjalankan mindset-mindset yang baru saja kita pelajari, kenapa kita nggak fokus dengan Tuhan, dengan the giver? Yuk kita baca bacaan berikut ini, siapa tahu ini semakin menguatkan kita. Kolose 3:23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita mau fokus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Teman-teman, kalau kita tadi ngerasa masih berat ya melaksanakan beberapa mindset yang sudah kita pelajari, tapi kalau kita pegang erat-erat ayat ini, kalau kita jalankan itu semua berdasarkan ayat ini, kita akan mampu menjalankannya dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, rela, sukacita. Karena apa? Karena kita tahu semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Amin ya. So, teman-teman, ketika kita benar-benar menyerahkan diri kita, kita mau membangun, memperbaiki relasi kita, dan kita punya mindset bahwa apapun yang kita lakukan terhadap relasi ini untuk Tuhan, berarti artinya kita menyerahkan kepadanya dan membiarkan Roh Kudus membantu kita ketika kita melakukan sebuah proses membangun dan memperbaiki relasi kita. Dan ketika kita sudah berhasil menjalankan hal tersebut, akan ada pemenuhan yang akan terjadi dalam diri kita. Dan saat itu kita biasanya mengatakan, terbayar sudah. Dan ketika saat itu terjadi, sadarlah teman-teman bahwa the true fulfillment doesn't come from our relationship with others. It comes from our relationship with God. So kalau saat ini teman-teman merasa semua yang Bro James bilang kayaknya gue masih bingung gimana caranya memulai sebuah relasi. Kenapa?
kok kita nggak mulai aja relasi kita dengan Tuhan? Mungkin ada di antara teman-teman saat ini yang berpikir, bro, yang udah lo share itu gue udah tahu semua. Gue udah pernah ngelakuin semua bro. Gak bisa memperbaiki relasi gue. Mungkin kita perlu mulai memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. The giver, the true giver. So teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk membangun relasi kita dengan sesama, untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama. Tapi terlebih dahulu, yuk kita mulai relasi kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan, the true giver, sang pemberi utama, sang pemberi sejati. Karena dari dialah kita bisa belajar, kita bisa mampu gimana caranya giving without expecting anything in return. Nggak mungkin, tapi bersama Tuhan mungkin aja teman-teman. Teman-teman, aku akan menutup dengan perjalanan kisah kasih. Aku akan menutup kisah perjalananku waktu awal masuk ke LOJF. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Tapi terutama teman-teman LG-ku, terutama teman-teman LJF yang udah deket banget sama kami berdua dengan keluarga kami, pasti udah sering dengar cerita ini. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kali ini ceritanya dengan POV yang berbeda. Cie. Wah, ada musik nih. Lumayan bisa menghantarkan, jangan terlalu sedih ya bro. Teman-teman, waktu pertama kali aku masuk LOJF sekitar 8 tahun yang lalu, kondisi keluarga kami sangat-sangat terpuruk sekali teman-teman. Benar-benar terpuruk, lahir dan batin. Kami waktu itu ditipu oleh seseorang yang pernah dekat sama kami. Ditipunya berjamaah. Orang tua kami ditipu, adik kami ditipu, saya dan keluarga saya ditipu. Aset-aset keluarga kami hampir habis. Dan sekitar setahun lebih sebelum masuk LOJF, kami punya bisnis keluarga, tutup, bangkrut juga karena ditipu oleh orang ini. Intinya, kami hidup menderita lahir dan batin. Lahir udah pasti ya, teman-teman udah bisa ngebayangin betapa habisnya kami. Kalau batin, sakit banget. Sakit banget rasanya. Bayangkan kami harus hidup dengan keterbatasan lahir seperti itu, tapi batinnya juga masih harus mengalami penderitaan. Kami waktu itu nggak bisa nyebut nama orang ini. Namanya kita nggak bisa sebut. Kita selalu pakai perumpamaan. Tapi aku nggak mau nyebut. Takutnya ada yang tersinggung di sini. Tapi waktu itu yang paling menyiksa kami, saya pernah sampai bilang ke Laren, Beb, nanti kalau suatu saat aku ketemu orang ini, gak usah deh, gak usah saya omongin deh. Intinya saya pernah bilang ke Laren, kalau aku suatu saat ketemu orang ini, akan ada sesuatu yang buruk yang aku lakukan buat dia. Tapi puji Tuhan teman-teman, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan enggak langsung kasih semua aset-aset kami, enggak. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan kasih jalan, kami dikembalikan lagi ke Tuhan. Kami dikasih jalan untuk kembali ke rumah Tuhan. Ke jalannya Tuhan. Singkat cerita kami masuk ke LOJF. Dan ketika kita masuk di LOJF,
Hidup kami pelan-pelan dipulihkan, hidup kami pelan-pelan diubahkan. Lewat siapa? Lewat teman-teman LG, lewat teman-teman LOJF yang terus-menerus mengasihi kami. Padahal mereka nggak kenal siapa aku sama Laren. Kalaupun kita ceritain, mereka kan nggak yang langsung, ih kasihan ditipu ya, tak tolong ya. Nggak gitu kan. Kita perlu punya relasi dulu. Tapi nggak tahu kenapa teman-teman di LG kami itu sangat-sangat penuh kasih. Sangat-sangat memperhatikan kami. Seolah-olah mereka itu kayak teman seperjalanan kami, ikut merasakan penderitaan kami. Dan saat itu kami berdua mengambil keputusan, oke Beb, kayaknya sudah cukup kita dilayani. Kita harus say yes to God, kita harus mulai memberi. Kita juga harus mulai melayani. Meskipun kita sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat kekurangan saat itu. Tapi kami mengambil keputusan melayani. Oke, akhirnya kami berusaha melayani. Sampai detik ini sudah sekitar 8 tahun berlalu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sungguh sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kami rasakan. Terutama di dalam hal relasi kami. Relasiku dengan Laren. Dulu waktu awal-awal masuk LOJF, sepertinya kami memang baik-baik aja. Kayak nggak ada konflik. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang luka di dalam hatiku dan di dalam hatinya Laren. Jadi kadang-kadang nih teman-teman, ada sesuatu yang nggak cocok dikit, langsung meledak. Dan kami tahu ternyata kami belum sembuh. Karena kami masih menyimpan luka itu. Kami masih membenci orang ini. Dan hal-hal lain yang membuat kami terpuruk. Tapi puji Tuhan, karena kami terus melayani, kami mengambil keputusan untuk terus kembali kepada Bapa. Aku bisa punya relasi yang sangat-sangat luar biasa sekali dengan Laren. Ceritanya, apa yang membuat kami tersadar? Pernah suatu saat kita lagi pulang perjalanan dari FIS ke rumah kami. Perjalanan kami pulang ke rumah itu melewati 3 provinsi ya teman-teman. Karena kami tinggal di Sentul, jadi kita harus lewat Banten, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat. Jadi ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol di tengah jalan. Tiba-tiba kami cerita tentang LEAD. LEAD itu ada Light Teens ya, salah satu program untuk anak-anak muda di LOJF. Anak-anak kami aktif ikut LEAD. Pas pulang, kami cerita tentang LEAD. Itu loh, Pak, Mah, ada temen kami deket banget sama kami. Kami seneng banget kalau anak ini ikut LEAD. Loh, ya udah diajak aja terus ikut LEAD. Tapi kasihan, dia nggak setiap Sabtu bisa ikut LEAD. Oh iya, ternyata aku sama Laren inget. Terus kita ceritain kenapa kok temennya mereka ini nggak bisa selalu ikut LEAD. Aku cerita, iya karena mereka sudah berpisah orang tuanya. Jadi kalau weekdays, anak ini ikut papanya. Kalau weekend, anak ini ikut mamanya. Nah ketika dia ikut mamanya, dia bisa ikut LEAD. Terus kata anak-anak saya, kenapa tapi nggak setiap ada LEAD dia ikut? Iya, kadang-kadang tergantung moodnya papanya. Kalau papanya lagi mood, ya dia dibolehin ikut mamanya untuk ikut LEAD. Kemudian anak-anak kami bilang, duh kasihan ya Pak, Ma. Iya, kita jangan cuman kasihan, kita kasihi dia terus. Ya. Jadi kalian bersyukur ya nak ya, punya keluarga yang utuh. Tiba-tiba anak kami, Kimi, ngomong gini, Papa, Mama, thank you so much for staying together. Wow, itu kalimat biasa ya. Tapi gak tahu kenapa, itu kena banget di aku sama Laren. Aku merasa, wow ternyata pernikahanku sama Laren ini bukan pernikahan biasa. Pernikahan yang sangat-sangat luar biasa. Pernikahan yang sangat-sangat bisa diberkati dan bisa memberkati orang lain. Kami masih pas-pasan, income saya pas-pasan. Tapi saya bangga, income saya pas-pasan tapi pengeluarannya banyak. Tapi gini loh teman-teman, bukan itu ternyata yang membuat kami harmonis dan penuh dengan luar biasa pernikahannya. Tapi kami dikasih karunia oleh Tuhan, karunia
menikmati pernikahan ini. Dan kami merasa this is not ordinary marriage. Ini amazing, wonderful marriage. Relasiku dengan anak-anak. Kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman teman-teman LG suka gini, Bro James, Sis Laren, kok bisa sih Hector sama Kimi itu anak kami. Hector sama Kimi kok bisa sih rajin ikut feast, terus rajin ikut lead, melayani di lead, melayani di feast. Terus aku bilang sama mereka, ya jalanin aja ini. Aku udah jalanin bro and sis, tapi gak bisa kayak kalian. Hector sama Kimi itu kalian paksa ya ke feast? Enggak. Kalau teman-teman boleh tahu ya, setiap hari Rebo, Kemis atau Jumat, itu anak-anak kalau doa malam sama kami, terus mereka mengucap syukur, salah satu yang mereka ucap syukur adalah, bersyukur udah Jumat, kami excited banget besok mau ke feast. Wow. Begitu itu kami ceritain ke teman-teman LG bilang, Bro James and Sis Laren, kamu itu luar biasa loh, diberkati sekali bisa punya anak-anak seperti itu. Dari situ akhirnya aku sama Laren tersadar, wow. Keterbatasan ilmu yang kami punya untuk parenting itu ternyata kami diberkati sekali ya dengan anak-anak seperti ini. Dengan anak-anak yang luar biasa seperti ini. Dulu kami sempat terlintas, Beb, oh iya, saya dan Laren ini kan sandwich generation ya. Jadi lapar ya sandwich. Kami ini merawat orang tua kami dan membiayai juga orang tua kami. Kami juga merawat dan membiayai anak-anak kami. Sempat terlintas, Beb, kalau nanti anak-anak udah besar, mereka juga membiayai kita enggak ya? Bayangkan teman-teman kalau itu kita jadiin motivasi untuk mendidik anak-anak kami. Suatu saat nih, kalau tiba-tiba Kimi lagi ngenalin calon suaminya, Mah, ini kenalin calon suamiku. Loh, kok enggak kaya, Dek? Ingat loh, kamu nanti membiayai mama loh sama papa. Hector dapat kerjaan, Pah aku udah kerja. Jadi apa? Pegawai menengah. Gak bisa dong, kamu harus jadi pengusaha. Bayar aja supaya jadi pengusaha, nanti kamu gak bisa membiayai papa mama loh. Bayangkan teman-teman kalau kita punya motivasi yang salah ketika kita mendidik dan merawat anak-anak kami. Bubar teman-teman ya. Jadi kami merasa sangat-sangat diberkati. Sesuatu yang luar biasa, punya relasi dengan anak-anak kami seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kami tadi cerita, kami nggak bisa bahkan menyebut nama orang yang menipu kami. Dengan perjalanan bersama Tuhan, kami saat ini bukan hanya tidak bisa menyebut namanya, kami bisa menyebut namanya lengkap. Kami bisa mengampuni dia, dan bahkan saat ini kami berdua bisa mendoakan dia teman-teman. Kami berdoa, semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang boleh kami rasakan. Apa sih yang mau aku share teman-teman? Ketika aku dan Laren sekeluarga mengambil keputusan untuk memberi. Dan kami fokus memberi. Ada sesuatu ganjaran yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang gak bisa kami bayangkan, kami pikirkan. Beyond your expectation. Beyond our expectation. So teman-teman, kalau saat ini kita mengalami kesulitan dalam relasi kita, yuk kita mau pakai mindset yang baru, bahwa kita lakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita mau percaya ketika kita menyerahkan pada Tuhan, dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kehendak-Nya, ada sesuatu yang so beautiful yang Dia siapkan untuk kita. Dan itu beyond our expectation. Beyond your expectation. Aku mau undang Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Aku gak tahu apa yang sedang digumulkan oleh teman-teman sekalian. Tapi aku mau mengajak kita semua untuk fokus pada Sang Pemberi utama, pada Sang Pemberi sejati, our true giver. Karena kita mau lakukan semua ini hanya untuk Dia.
Dan kita mau percaya bahwa Dialah yang nanti akan menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan saat ini kita mau benar-benar nyatakan semua yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Semua berkat-berkatnya, semua anugerahnya, semua yang indah yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Mari kita nyanyikan, kita nyatakan lewat lagu ini.